Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk berbakti kepada Dia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Kudus yang selalu menyertai dan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa yang membentuk keluarga yang percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi keluarga, di dalam nama Roh Kudus yang menyertai keluarga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, saya akan membacakan Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, hal yang paling berharga dalam hidup itu bukan kuasa, bukan juga harta. Hal yang paling berharga dalam hidup itu adalah cinta kasih. Hari ini kita semua diingatkan melalui Efesus 5 ayat 2 tadi, agar kita semua bisa hidup di dalam kasih. Bukan karena kita mampu mengasihi, tetapi karena Allah di dalam Kristus Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara-saudara. Kita amini firman Tuhan tadi dengan menyanyi Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 2.
Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Dora dengan judul Terima Kasih untuk Cinta. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, iringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Keluargaku, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 13 sampai 15.
Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Kita berdoa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon agar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami, agar kami bukan saja mengerti, tetapi juga boleh menghidupi dan melakukan itu hari lepas hari. Sebab kami tahu, hanya dengan memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kami betul-betul dilingkupi oleh kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, minggu ini kita bersama-sama merayakan Minggu Keluarga. Ada pesan-pesan dari Tuhan yang perlu kita hayati untuk keluarga kita, keluarga saya dan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama mencermati apa pesan Tuhan yang disampaikan lewat 2 Korintus 9 ayat 13-15 yang tadi kita baca. Saudara-saudara, perikop yang tadi kita baca memang tidak langsung berbicara tentang keluarga Kristen. Tidak. Perikop yang kita baca tadi berbicara dalam konteks anjuran Rasul Paulus agar jemaat di Korintus bisa memberikan dengan sukacita, bisa menjadi berkat buat orang-orang Kristen di Yerusalem, supaya orang-orang di sana yang membutuhkan uluran tangan jemaat Korintus hidupnya diberkati. Tetapi anjuran ini juga sekaligus anjuran yang sudah dilakukan oleh jemaat Korintus, sehingga lewat surat yang tadi kita baca, Rasul Paulus di satu sisi mau mengapresiasi atas apa yang sudah mereka lakukan, sekaligus kembali mengingatkan agar mereka tetap menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, prinsip tersebut saya rasa relevan untuk dijadikan prinsip bagi keluarga Kristen. Kenapa saudara berkeluarga? Bukan karena saudara ingin punya anak. Kenapa saudara berkeluarga? Bukan karena saudara malu kalau tidak punya pasangan hidup. Kenapa saudara berkeluarga? Bukan karena disuruh oleh orang tua. Bukan itu jawabannya. Tujuan seseorang berkeluarga secara Kristiani adalah supaya di dalam dan melalui keluarga, orang-orang itu bisa menjadi teladan sehingga keberadaan mereka itu juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Berkat untuk keluarganya, berkat untuk gereja, berkat untuk masyarakat. Nah, saudara-saudara, prinsip itu bisa kita dapati lewat 2 Korintus 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dalam ayat 13, Rasul Paulus berkata seperti ini. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Saudara-saudara, jemaat di Korintus dikatakan tahan uji dalam pelayanan itu.
Saudara-saudara, dalam pelayanan apa? Dalam pelayanan ketika mereka bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mereka bisa kompak, mereka bisa solid, mereka bisa bergandengan tangan menjadikan Kristus sebagai kepala dan mereka masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Mereka juga sudah mampu atau tahan uji melakukan pelayanan karena sebagai tubuh Kristus mereka sudah jadi berkat. Rasa-rasanya keluarga Kristen tidak salah kalau dikatakan sebagai juga tubuh Kristus, di mana Kristus itu menjadi kepala dan tiap-tiap anggota keluarga adalah anggota tubuh Kristus. Maka dari itu, setiap keluarga Kristen seharusnya, atau lebih baik, setiap keluarga Kristen otomatis, kalau dia menjadikan Kristus sebagai kepala, maka keluarga ini tahan uji dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tahan uji kenapa? Tahan uji karena sebagai keluarga tidak ada satupun dari keluarga Kristen yang hidupnya bebas dari masalah. Tidak ada satupun dari keluarga Kristen yang hidupnya bebas dari masalah. Ada yang bergumul secara ekonomi, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ada yang bergumul karena pasangan hidupnya tidak memiliki kedewasaan mental, spiritual, dan emosi. Ada yang bergumul karena salah satu anggota keluarganya tidak bisa mengelola emosinya sehingga kalau marah itu betul-betul melukai anggota keluarga. Nah, dalam keadaan-keadaan yang tidak ideal seperti itu, keluarga Kristen kalau menjadikan Kristus sebagai kepala, maka dia pasti bisa tetap tahan uji dalam menjalani bahtera rumah tangga. Jadi keluarga Kristen itu bukan keluarga yang tidak mengalami persoalan, tidak. Tapi di tengah-tengah persoalan itu keluarga Kristen bisa tahan uji karena menjadikan Kristus sebagai kepala. Dan karena itu maka seperti jemaat Korintus bisa memuliakan Allah dalam ketaatan mereka dalam pengakuan akan Injil Kristus, maka keluarga Kristen juga menjadi keluarga yang bisa memuliakan Allah karena ketaatan mereka kepada Kristus sebagai kepala yang memerintah rumah tangga mereka. Saudara-saudara, narasi tentang murid-murid Yesus yang menghadapi terpaan badai ketika mereka berada dalam perahu bersama dengan Yesus, menurut saya tepat untuk menjadi ilustrasi bagi keluarga Kristen. Saya, saudara-saudara, ketika menjalani bahtera rumah tangga, bisa saja menghadapi badai yang hebat dan saudara serta saya berpikir, aduh kita pasti binasa. Tapi kalau Yesus ada di dalam bahtera rumah tangga kita, dan dia kita izinkan bertahta dan berkuasa, badai sebesar apapun akan reda. Sehingga orang lain yang melihat rumah tangga kita akan melihat, wah, keluarga itu hebat ya. Walaupun masalahnya banyak, tetapi tetap kuat. Walaupun pergumulannya hebat, tetapi mereka tetap tahan uji. Mereka betul-betul keluarga yang mencerminkan kuasa Allah. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama yang Tuhan mau katakan di saat ini ketika kita sebagai gereja merayakan Minggu Keluarga. Apakah keluarga saudara betul-betul menjadi keluarga yang tahan uji? Karena mengizinkan Kristus menjadi kepala atas keluarga saudara masing-masing. Yang kedua, saudara-saudara, keluarga Kristen itu bisa seperti jemaat Korintus yang memiliki kemurahan hati.
Dalam ayat 13b dikatakan begini. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Prinsip kedua yang mestinya dihidupi dan dialami keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu adalah keluarga yang menjadi berkat karena mereka murah hati. Keluarga ini tidak egois. Keluarga ini tidak cuma memikirkan dirinya sendiri. Keluarga ini tidak cuma cari uang untuk kepentingan anak-anak atau cucunya. Keluarga ini betul-betul mengalami kasih karunia Allah, dan kasih karunia Allah itu dibagikan, di-sharingkan untuk orang lain yang juga membutuhkan. Nah, saudara-saudara, saya tidak pernah setuju dengan ajaran teologi sukses yang mengatakan setiap orang Kristen, anak-anak Allah itu pasti harus kaya. Tidak setuju. Tidak juga setuju dengan ajaran teologi kemakmuran atau kesuksesan yang mengatakan kalau ikut Yesus tidak bisa kekurangan, pasti sehat, tidak bisa sakit. Tidak setuju. Itu tidak ada di Alkitab. Tapi saya percaya kalau orang Kristen betul-betul menjadikan Kristus sebagai kepala, hidupnya dipimpin oleh Kristus, bukan oleh ego, bukan oleh kemalasan, bukan oleh hasrat tidak benar, maka orang Kristen itu sekaligus keluarga dia, hidupnya pasti menjadi berkat. Sebagai kepala rumah tangga atau sebagai orang yang bekerja untuk mencari kebutuhan hidup anggota keluarga, kalau dia dipimpin oleh Allah, maka dia akan bekerja sungguh-sungguh. Dia bertanggung jawab, dia rajin, dia jujur, dia betul-betul mempertanggungjawabkan yang dia kerjakan itu untuk Tuhan. Dan kalau ada orang seperti itu, maka dia pasti akan dihargai ketika bekerja. Dia pasti relatif akan sukses ketika berusaha. Dia akan menjadi mahasiswa atau siswa yang nilainya baik karena dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Nah, kalau hal itu terus-menerus dilakukan secara konstan, maka orang-orang ini akan bisa berhasil walaupun tidak selalu mulus hidupnya, dan itu bisa dia pakai untuk berbagi untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi saudara-saudara harap jangan salah mengerti. Saya tidak setuju dengan teologi sukses atau kemakmuran yang bilang orang Kristen pasti sukses, nggak pernah gagal, nggak ada masalah, selalu sehat, selalu kaya. Itu bohong. Tapi yang tidak boleh dilupakan, kalau orang Kristen dipimpin Tuhan, menjadikan Kristus sebagai kepala pribadi dan rumah tangganya, maka kehidupan dia pasti bisa menjadi berkat. Dia akan bertanggung jawab. Jadi suami yang bertanggung jawab mengasihi istri dan anak-anaknya. Jadi istri yang mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan untuk Yesus, bukan untuk semata-mata dirinya, suami atau anak-anak. Tiap anggota keluarga melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka ada jaminan keluarga atau pribadi Kristen yang seperti itu, hidupnya pasti menjadi berkat. Dan hidup yang seperti itu akan selalu dirindukan orang lain. Sama seperti jemaat Korintus yang dirindukan oleh jemaat-jemaat lain yang mendapatkan berkat dari mereka. Nah, saudara-saudara, ini yang kedua yang Tuhan mau nyatakan
katakan, ingatkan untuk saya dan saudara-saudara. Apakah keluarga saudara betul-betul sudah menjadi berkat untuk anggota keluarga, menjadi berkat untuk gereja, menjadi berkat untuk masyarakat? Apakah keluarga saudara tidak egois? Apakah keluarga saudara tidak harmonis? Karena selalu masing-masing berantem sesuai dengan egonya, mengikuti egonya bukan mengikuti Tuhan. Itu bukan keluarga Kristen. Nah, yang terakhir, di antara saudara-saudara ada yang bertanya, terus gimana? Apa yang harus saya lakukan kalau keluarga saya belum bisa menjadi berkat? Keluarga kami atau saya tidak tahan uji dalam menjalani bahtera rumah tangga. Saudara dan saya harus bertobat dan mengizinkan Allah menjadi kepala yang memerintah keluarga kita, sebagaimana disampaikan dalam pesan firman Tuhan di Yesaya 8 ayat 16-20. Di sana diceritakan kalau Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel yang hidupnya susah, miskin, bergumul, banyak masalah. Itu semua terjadi karena menurut Nabi Yesaya, orang atau umat Tuhan tidak taat kepada Allah, tidak menjadikan Allah sebagai kepala kehidupan mereka, malah mereka lari kepada roh-roh, bertanya kepada kuasa-kuasa lain di luar Tuhan, atau mereka mengikuti jalan hidup mereka seperti yang mereka pikir baik. Hidup mereka hancur. Nabi Yesaya mengingatkan agar mereka kembali kepada Allah, mendengar dan patuh kepada Allah, agar mereka betul-betul mengalami pemulihan. Pesan yang sama Tuhan mau sampaikan untuk kita hari ini. Bersediakah saudara menjadikan Allah sebagai kepala yang memerintah rumah tangga saudara dan saya? Bersediakah tiap-tiap anggota keluarga menjadi tubuh Kristus yang mengizinkan Kristus memerintah atau mengendalikan apa yang mereka lakukan? Kalau ya, ada garansi 100%. Keluarga kita bisa tahan uji dan keluarga kita bisa menjadi berkat untuk sesama. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri, bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan kembali keyakinan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Saudara-saudara, untuk anugerah keselamatan, kehidupan dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan, mari kita bersama-sama menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan. Dasar ucapan syukur dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari PKJ 146 bait pertama dan ketiga. Bawa persembahanmu dalam
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memberikan persembahan karena kami tahu kami punya alasan kuat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Dan biarlah persembahan ini menjadi tanda bahwa kami juga mau dengan syukur, sukacita, dan rela memberikan hidup kami untuk memuliakan Bapa di surga. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu atas kehidupan bangsa Indonesia. Kami mohon agar berkat-Mu terus dinyatakan, agar Tuhan berkenan memimpin bangsa kami, pemerintah kami, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik, khususnya dalam membawa kami bisa keluar dari pandemi COVID-19. Tuhan tolong agar mereka dipimpin oleh hikmat Tuhan, agar bisa menggerakkan roda ekonomi di satu sisi, tapi juga bisa mengajak masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan pada sisi lain. Kami memohon agar Tuhan hadir dalam diri mereka yang menderita karena pandemi COVID-19. Mereka yang bertanggung jawab di garda terdepan sebagai petugas kesehatan yang merawat mereka yang menjadi korban pandemi COVID-19. Bapa yang baik, hadirlah di dalam hidup mereka supaya mereka bisa menjalani masa-masa sulit dalam optimisme dan sukacita. Pada saat ini kami juga bersyukur sebab sebagai gereja kami selalu Tuhan berkati dan Tuhan pelihara. Pakai terus gerejamu GBKP agar boleh menjadi berkat untuk jemaat dan untuk masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID yang membuat kami betul-betul bergumul dan merasa tidak mudah. Biarlah kami tetap boleh menjadi tubuh Kristus yang menjadikan Engkau sebagai kepala dan mencari kehendak-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur untuk jawaban doa yang sudah kami terima. Terima kasih untuk campur tangan-Mu dalam keluarga kami, dalam studi anak-anak kami, dalam pekerjaan atau usaha yang kami lakukan. Terima kasih Engkau juga menguatkan dan menyembuhkan anggota keluarga kami yang sakit. Terima kasih Tuhan menghibur kami yang berduka cita. Terima kasih buat jawaban-jawaban yang melebihi apa yang sudah kami minta. Kami menyerahkan pergumulan dan harapan kami yang lain kepada Bapa di surga. Kami tahu Engkau juga akan mendengar dan menjawab semua seturut dengan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Pimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru, agar apa yang kami buat berhasil dan boleh memuliakan nama-Mu. Seandainya permintaan kami berbeda dengan kehendak Tuhan, ajar kami menerima kehendak-Mu lebih baik daripada permintaan kami. Terima kasih Bapa, kami lebih mantap dan penuh syukur memasuki hari baru ini. Hari baru yang di pekan yang baru yang Tuhan sediakan ini, karena kami tahu kami akan memasukinya dengan tuntunan dan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Kaum Bapak Mamre. Judulnya Aku Kap Kam, Kam Kap Aku.
Saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan PKJ 289 bait 1 sampai 3. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kembali. Kita bersama-sama menaikkan doa sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Biarlah masing-masing mengatakan dalam penuh keyakinan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tetaplah hidup dalam terang firman Allah, sehingga kita semua sanggup memenuhi tanggung jawab kita, entah sebagai bapak, ibu, anak, cucu, kakek, nenek dalam keluarga. Hasilnya, kamu akan menikmati kebahagiaan dan sukacita hidup dalam keluarga. Yang menguatkan kamu, terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian. Dialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.